Halo Sobat Anime, kaum terkuat di muka bumi. Oke, dalam video ini masih dalam pembahasan light novel anime Sekai Saikyo no Sasusa chapter 10 volume 2. Lanjutan dari animenya, dan video ini adalah part 9. Nah, untuk sobat yang baru datang, tontonlah terlebih dahulu dari part sebelumnya. Saya sudah siapkan di deskripsi link videonya dari part 1, tinggal klik saja. Dan untuk kedepannya, channel ini akan membahas light novel anime ini. Maka dari itu, sobat bisa klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan dan motivasi untuk saya. Oke, stop basa-basi, putar intro dulu dan kita masuk ke pembahasan. リンクスタートただいま留守にしています。メッセージをお願いします。Chapter 10 volume 2, Assassin memperoleh keyakinan pahlawan. Nah, di pembahasan chapter 9 di video sebelumnya kan ditutup tepat setelah Lu menghindari serangan pertama Epona. Kemudian Lu melihat ke arah profesor dan benar saja, pertarungan mereka belum bisa disebut sebuah pertandingan. Karena yang merencanakan pertarungan ini sebenarnya si profesor itu. Setelah itu, serangan kedua Epona pun datang. Epona mengawali serangan kedua itu sambil berkata, "Aku datang." Terlihat wajah Epona senang menikmati pertandingan itu, dan Lu terkejut melihat raut wajah Epona itu. Lu tidak menyangka bahwa Epona memiliki kepribadian seperti itu. Senjata Epona adalah kekuatan fisik yang konyol dan gak masuk akal. Namun, walaupun begitu, bukannya Epona tidak memiliki kelemahan. Gerakan persiapan untuk setiap serangannya sangat terlihat dan jelas. Sangat mudah untuk mengetahui kemana dia membidik. Epona juga tidak terampil menggerakkan tubuhnya, jadi dia membutuhkan persiapan dari satu serangan ke serangan berikutnya. Simpelnya, serangannya Epona terlalu mendasar dan monoton. Kemudian Lu menghindari serangan kedua dan ketiganya. Aku semakin terbiasa setiap kali melihat pola serangannya. Melihat kecepatan dan kebiasaan buruk sang pahlawan sangatlah berharga. Dan saya mulai menyadari beberapa titik lemahnya, pikir Lu. Di pertengahan pertandingan itu, Epona terus menyerang Lu, tapi Lu terus saja dapat menghindari setiap serangan Epona. "Ini luar biasa, kenapa aku tidak bisa memukulmu? Kau lebih lambat dariku," kata Yusa Epona. Dan dalam pertarungan ini, kepala Lu terasa sangat sakit karena efek penguatan fisik yang berlebihan, dan Lu sudah merasa tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lu merasa sangat kelelahan, walaupun rapid recovery ataupun skill pemulihan cepat miliknya memulihkan stamina dan mana Lu. Tetapi efeknya tidak memulihkan mental ataupun konsentrasinya Lu. Meski begitu, Lu terus berusaha untuk mempertahankan ketenangannya. Pilihan yang tergesa-gesa tidak akan membuat situasi menjadi lebih baik. Itu hanya akan memberikan Epona celah untuk menyerang Lu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu juga harus menyerang, Lu. Jika tidak, bagaimana bisa kita menyebut ini sebuah pertarungan?" kata Yusa Epona. Lu sebenarnya mengetahui akan hal itu, tapi jika Lu mencoba menyerang Epona, maka konsentrasi untuk menghindari serangan Epona akan melemah. Jika Lu terkena satu serangan saja dari Epona itu akan membuatnya cedera serius. Lu berpikir, "Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama lagi. Mataku sudah ikut menyesuaikan, dan aku telah mengingat ritme, kebiasaan, dan pola serangan Epona." Epona di sini sangat kesal karena serangannya tidak bisa mengenai Lu, dan setiap serangan yang dilakukan Epona semakin agresif. Kenapa aku tidak bisa memukulmu?" kata Epona. Sekarang Lu sudah memojokkan Epona. Epona memutuskan untuk beralih ke serangan yang paling efektif. Itu sama dengan yang dia gunakan untuk mengalahkan Komandan Kesatria Royal Order. Dan alih-alih membuat gerakan menghindari serangan Epona, Lu kemudian mempersiapkan sebuah gerakan yang serupa dengan gerakan pertama Lu saat Epona memukul pisaunya. Tapi kali ini Lu menjatuhkan pisaunya ke arah dahi Epona. Tepat saat Epona mengarahkan pukulannya ke arah Lu, pisau itu lalu mengeluarkan suara patah. Dan Lu nyaris saja tidak bisa menghindari pukulan Epona itu. Dan karena hentakan angin dari pukulan Epona tadi membuat Lu terlempar sampai keluar ring arena. Meskipun Lu yang melakukan serangan, tapi malah ia yang terlempar keluar arena. Itu tidak masuk akal, pikir Lu. "Lu tua HD menang," kata instruktur yang telah mengamati dengan cermat dan memperhatikan bahwa Lu telah melakukan serangan yang sah sebelum Lu terpental keluar arena.
Jadi instruktur atau profesor tadi memberikan Luh kemenangan. Kemudian Luh mencoba untuk bangkit dan berdiri, tapi Luh tidak bisa. Nafasnya terengah-engah, kakinya gemetar dan tubuh Luh dibasahi oleh keringat. Pertarungan itu menyebabkan efek lebih dari yang Luh harapkan. Namun Luh sebenarnya lelah secara mental daripada fisik. Serangan Luh tadi membuat tulang lengannya retak, sementara Epona hanya memar ringan di dahinya. Luh berpikir, ia akan mati jika sampai Epona menyerempet Luh dengan satu serangan saja. Tetapi melihat Luh yang hampir tidak melukai Epona sama sekali membuatnya merasa kesal. Aku harus membunuh Epona, keluh Luh. Epona lalu berjalan ke arah Luh dan mengulurkan tangannya dan Luh meraihnya. Aku senang bisa bertemu denganmu, Luh. Saya ingin bertarung denganmu lagi, kata Epona. Ketertarikan Epona pada sebuah pertarungan menjelaskan mengapa Epona mengatakan sesuatu yang samar-samar dan berbahaya sebelumnya, yaitu, sepertinya kamu tidak akan terluka. Aku terkejut, Epon. Aku tidak menganggapmu tipe yang menyukai pertarungan, jawab Luh kepada Epona. Bukannya aku menyukainya, tapi saya harus menjadi lebih kuat, karena saya adalah pahlawan. Dan juga karena saya telah berjanji kepada Mireille. Saya perlu berlatih sebanyak yang saya bisa untuk memenuhi janji itu. Tetapi semua orang yang saya lawan akan terluka. Aku ingin menjadi lebih kuat, tapi tidak bisa. Sebenarnya, tidak banyak orang yang bisa melawan Yusa Epona dan bertahan hidup. Epona ragu bahwa dirinya cukup kuat untuk mengalahkan iblis. Namun, Epona sekarang merasa senang karena bisa bertemu dengan Luh, karena ia bisa berlatih dengan baik dan tanpa menahan diri. Luh memikirkan perkataan Epona tadi. Jika aku menerima permintaan Epona, maka aku akan menjadi kehadiran yang tak tergantikan dalam hidupnya. Dia juga menyebutkan sumpah kepada seseorang bernama Mireille. Siapa itu? Dan jika saya menerima permintaan itu, maka aku bisa mempererat hubungan kami. Tapi sayangnya itu juga berarti aku harus mempertaruhkan nyawaku. Setelah itu Yusa Epona berkata, "Oke, kalau begitu aku akan meminta instruktur untuk menjadikanmu lawanku untuk semua latihan bertandingku. Itu akan menjadi suatu kehormatan," jawab Luh. Luh masih memikirkan keuntungan yang bisa ia ambil dari pertarungan latihan melawan Epona. Saya juga akan senang, aku bisa mendapatkan banyak hal darinya juga. Tidak diragukan lagi, saya juga akan menjadi lebih kuat melalui pertempuran yang mengancam jiwa ini. Aku juga bisa mempelajari pahlawan dari dekat. Anugerah seperti itu layak mempertaruhkan nyawaku. Kemudian pada hari itu setelah kelas berakhir, Epona meminta Luh untuk membantunya dengan semua hal yang tidak bisa ia mengerti. Setelah itu Luh melakukan pelatihan kepada dia dan Tarte lalu kembali ke apartemen asramanya. Setelah Luh sampai di kamar asramanya, Luh mengirim permintaan untuk menyelidiki orang yang disebut pahlawan sebagai Mireille. Lalu Luh membuka pakaian Tarte untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Dan kemudian memutuskan menu latihannya untuk Tarte di masa depan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Luh memandang Tarte dan ia langsung buru-buru memakai pakaiannya dan membukakan pintu. Ternyata itu adalah Noise Gepis. "Kembawa Luh, kamu luar biasa hari ini. Aku membawakan cemilan sebagai ucapan terima kasih karena telah menampilkan pertunjukan yang begitu memukau." "Ah, Noise, aku sedang lelah, jadi bisakah kau pergi?" Hahaha, hei, ayolah, kamu tidak perlu memperlakukanku seperti itu. Saya datang dengan lebih dari sekedar hadiah kecil ini. Saya memiliki informasi yang kamu cari. Apakah itu tentang Epona? Tanya Luh. Betul sekali, dia punya rahasia. Oh, kau bilang jadi Epona adalah seorang gadis. Jadi si Yusa Epona ini dilaporkan sebagai seorang laki-laki dan memasuki akademi dengan identitas palsu itu juga. Kamu terlihat sepertinya telah mencurigainya selama beberapa akhir-akhir ini, kata Noise. Ya, memang pakaian Epona menyamarkannya, tetapi struktur kerangkanya adalah perempuan. Interaksi yang kamu lakukan juga memperjelasnya, padahal aku sudah berusaha untuk dekat dengan Epona sebagai teman yang sederajat. Tapi kamu malah mendekati Epona dengan romantis, jawab Luh. Jadi Noise ini berencana untuk mendekati Epona secara romantis, karena Noise pikir itu adalah cara termudah untuk mendapatkan perhatiannya. Dan Tarte mendengar perkataan Noise itu merasa kesal. Dan Luh memperingatkan Noise bahwa itu akan sulit. Noise juga menjelaskan beberapa alasan mengapa Epona dibesarkan dengan identitas palsu seorang laki-laki. Luh juga memberikan permintaan kepada Noise Gepis untuk mengawasi Epona besok, karena Luh akan pergi. Setelah itu, Noise meninggalkan kamar asrama Luh.
Di bawah perintah ayahnya, Luh bekerja sama dengan akademi untuk menangani assassin yang sedang mengincar nyawa Epona. Hal ini juga dimungkinkan karena Adipati yang mengetahui rahasia klan Toa HD telah membuat persiapan untuk mereka. Akademi juga kemungkinan telah memberitahu Noise tentang hal ini juga. Ngomong-ngomong, di mana dia sekarang Tarte? Aku belum melihatnya sejak pelatihan tadi, tanya Luh kepada Tarte. Dia sama bilang ia akan pergi ke perpustakaan. Ada sesuatu yang ingin ia periksa. Setelah selesai latihan, ia langsung berganti pakaian dan bergegas ke sana, jawab Tarte. Oh, perpustakaan di sini sangat menakjubkan. Oke, tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya nanti. Dan aku punya permintaan untukmu, Tarte. Bisakah kamu membuatkan bekal makan siang kota untuk hari libur kita besok? Ah, itu terdengar bagus. Baiklah, aku akan membuatkan sesuatu yang spesial untuk kita, jawab Tarte. Tamasya atau liburan yang tidak berbahaya akan membantu Tarte dan dia menghilangkan rasa stres. Sekaligus memungkinkan Luh untuk menguji teknik baru yang mematikan yang telah Luh kerjakan. Luh berharap juga menggunakan piknik sebagai metode untuk menjebak pembunuh setelah Epona. Tempat piknik mereka adalah tempat terpencil tidak jauh dari jalan utama. Di sana Luh dapat membuat kebisingan sebanyak yang ia suka tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dan oke, berakhirlah chapter 10 volume 2 ini yang ditutup dengan rencana Luh untuk pergi piknik besok pagi. Di next video, kita akan bahas chapter 11 volume 2. Jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan dan sampai jumpa di next video. And bye-bye.